Alhamdulillah, sore ini kita masih dikasih kesempatan sama Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah ini udah puasa yang ke-12 ya, Kang ya? Saya Ya. nggak ngitung, tahu-tahu lebaran aja nanti. Oh iya, ya. Alhamdulillah sore ini kita webinar bersama Kang Rizal untuk sekedar info ke sobat pilah sekalian. Kang Rizal ini CEO-nya Billionaire Store. Mungkin yang belum tahu bisa follow dulu ya, Kang ya? Ya, Ya, apa nama akunnya kan boleh disebutin dulu? kalau akun di Instagram, saya jarang update di Instagram. Rizal_billionaire store. Oh ya. Kalau di Facebook, Muhammad Rizal aja. Muhammad Rizal ya Kang ya. Jadi gini nih Kang, kan sejak pandemi ini udah kayak punya kebiasaan baru, istilahnya itu the new normal ya Kang ya, yang semuanya dulu konvensional, sekarang semuanya berubah ke online gitu. Yang dulunya kita workshopnya offline, yang kita langsung datang ke tempat, dan sekarang kita via Zoom, via YouTube gitu kan Kang ya. Nah, di satu sisi tentunya ini berdampak ke perekonomian kan Kang, kayak nggak semua orang ngerti gimana caranya bisnis online, dan misalnya kayak UMKM yang ada di Indonesia masih belum terlalu melek online itu kayak gimana sih gitu kan. Nah, di acara sore kali ini kita mengundang Kang Rizal dari Billionaire Store. Kita pengen tahu nih gimana sih Kang untuk memulai yang dulunya konvensional itu pindah ke online gitu Kang. Mungkin bisa untuk sobat pilah mungkin masih kebingungan gimana sih memulainya atau apa sih yang harus kita persiapkan menuju online gitu Kang. Mungkin bisa dijelaskan kan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, wah senang sekali. Ini jujur aja ini Zoom meeting pertama saya. Oh, Masya Karena Allah. untuk apa saya biasanya sama tim aja sih gitu. Kalau untuk apa internal. Jadi kalau ini tuh untuk yang ke publik yang pertama kali nih. Jadi sorry kalau misalkan banyak terbata-bata karena saya bukan orang di depan di depan layar ya kayak Kang Dewa. Ya justru lebih banyak beraktivitas di belakang layar. Kayak jarang banget orang yang tahu keberadaan saya gitu di Billionaire Store. Nah, tadi nyambung dari pertanyaannya Mbak Gebi, memang sih sebetulnya gimana ya, online itu memang salah satu teknologi yang mungkin dari awal tahun 2000-an itu udah mulai growth gitu kan 2010. Ya, cuma memang sayangnya di Indonesia ini baik secara infrastruktur ataupun secara knowledge itu persebarannya itu tidak terlalu masif kayak mungkin di Eropa, di Amerika atau di negara-negara yang lain. Nah, ketika ada kondisi seperti ini, pandemi COVID ini, ya lumayan sangat-sangat terpukul. Apalagi yang namanya Indonesia itu kan senangnya berkumpul ya, bersosialisasi gitu. Nah, itu tuh yang memang menjadi satu hal kebiasaan yang mungkin lebih kebiasaan baru yang dipaksakan kalau saya bilang ke tim. Nah, makanya apa sih yang harus kita lakukan? Ya kita mau nggak mau harus beradaptasi. Layaknya kita nggak bisa ngebendung ataupun mencegah datangnya pergerakan teknologi atau boomingnya teknologi, tapi kita bisa menungganginya. Kalau bahasa dari yang sering kami obrolkan di tim Billionaire. Makanya ya mau nggak mau online itu adalah the future gitu kan. Mau nggak mau yang namanya online itu kita ngikutin, kalau enggak ya nanti itu tergerus gitu. Terlepas dari COVID ini yang beredar di luaran sana ini konspirasi dan lain sebagainya, ya tanpa COVID pun kami gitu dari tahun awal pertama Billionaire berdiri itu memang sudah memproyeksikan atau lebih mengkomitmenkan bahwa kita itu lebih fokus di online karena online ini adalah masa depan. Nah, gimana langkah-langkah awalnya? Sebenarnya sih nggak online itu
bukan sesuatu yang wah gimana gitu, sesuatu yang waduh ini ribet, terus oh saya gaptek dan lain sebagainya ya. Ya biasanya sih yang kami dengar-dengar kayak gitu gitu. Itu tuh apa ya? Kalau kami bilang gitu kan, kamu tuh udah gaptek, bangga lagi dibilang-bilang saya gaptek gitu kan. Nah, kalau kalau kami ya kalau gaptek tuh belajar gitu. Intinya di sini tuh bukan perkara bisa atau tidak, tapi perkara mau atau tidak gitu kan. Di tim kami pun bukan tim yang apa ya, ibaratnya saya membangun Billionaire Store ini bukan dari orang-orang yang lulus sekolah tinggi atau kenal dengan teknologi, enggak. Saya masih ingat ada salah satu tim saya yang ngehidupin komputer aja itu tuh keringat dingin gitu. Wah. Karena takut meledak katanya. Saya jadi pas waktu itu, nih saya kasih laptop, hidupin aja. Saya waktu itu keluar sebentar ke Indomaret. Nah pas balik lagi kok belum, tapi dia udah keringat dingin. Kenapa? Gitu saya tuh. Tahu tombolnya di mana? Tahu gitu ya. Kenapa nggak dihidupin? Iya, kata takut meledak gitu. Nah Wah. itu suatu yang oh ini lebih dari kalau tingkatannya di online itu kan ada newbie, ini newbie banget gitu kan di bawahnya newbie. Makanya kita coba pelan-pelan gitu ini. Ya lah, intinya sih lakukan apa yang bisa kita lakukan. Untuk bermulai bisnis online sekarang itu di era yang serba informasi itu sebenarnya sangat-sangat terbuka luas gitu kan. Tinggal kita maunya aja searching, maunya saja menggali-gali informasi. Ya kan, adanya sosial media itu dipergunakan gitu. Nah, contohnya seperti apa? Ya kita minimal aja, kita jadi ini aja reseller suatu produk gitu, ya kan. Gak usah mikir dulu produknya apa gitu kan, tinggal buka marketplace itu atau yang ada kesempatan biasanya kan ada open reseller apa, ya udah ikut aja dulu gitu kan. Terus gimana jualannya? Nah kalau saran saya cari yang memang ketika mau join ke reseller itu atau menjualkan produk orang lain, tanyanya Mbak disupport nggak marketing kitnya kalau bahasa kita, disupport nggak ini, ya intinya kita tinggal posting aja. Nah kadang untuk posting aja itu tuh orang-orang tuh ya ada yang mungkin malu-malu, ada yang segan, ada yang wah ini nggak terbiasa gitu kan, ada yang gengsi gitu kan, wah banyak gitu. Padahal tinggal posting doang gitu kan. Kalau kami di sini ya tugas kita itu berjualan, perkara closing mah ya itu apa serahkan sama Allah gitu kan. Kita di HP itu mungkin ada kan saudara kita atau apa teman kita ya kan, apalagi ada di WA itu ada status gitu kan, posting aja di sana gitu. Terus nanti kan saya belum punya ilmu closing ya, gak usah ngebanyakan mikir dulu deh gitu. Toh nanti juga kalau udah ada yang nanyain, udah ada yang apa ini biasanya kan standar ya nanya berapa ini dikirimnya dari mana, ya itu mengalir aja karena nggak ada apa namanya nggak ada yang sempurna lah di awal-awal, pasti butuh pembelajaran gitu kan. Makanya kalau di kita lebih baik dikerjakan daripada nunggu perfect gitu. Udah aja hajar aja dulu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih, Mbak Gebi. Yang kayak kan. Jadi intinya ya Kang, yang penting mulai aja dulu ya. Ya, mulai aja dulu gitu. Terkadang Kang untuk memilih produknya itu gimana sih Kang? Misalnya, oh ini potensial, oh ini enggak. Apalagi di musim yang pandemi seperti ini Kang. Misalnya nih, kayak orang kan udah mulai nahan-nahan pengeluaran. Itu gimana tuh Kang? Misalnya biar kita tetap jualannya tetap jalan, tapi itu juga kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Gimana sih Kang tipsnya itu gitu? Oke, memang sih ada apa ya, kalau yang terbiasa bermain di online ya, itu tuh ada produk yang memang apa ya winning lah disebutnya sama kita itu, oh ini produk bagus nih gitu kan bulan ini. Tapi yang namanya produk itu apa ya akan winning sesuai dengan momennya gitu. Contoh kayak baju misalkan. Baju itu kalau di hari-hari biasa mungkin ya biasa-biasa aja penjualannya.
Tapi kalau udah menjelang puasa, menjelang Lebaran itu akan naik gitu kan. Nah, momen itu tuh berulang gitu. Sama kayak halnya sekarang. Ya, sebenarnya di pandemi kayak gini tuh apa ya? Bukan hal pertama sih yang dirasakan gitu kan di seluruh dunia atau di Indonesia terutama. Sebelumnya kan sudah ada flu burung, sebelumnya sudah ada mungkin pandemik-pandemik yang lain. Cuma ya perkaranya kita tidak tidak aware dengan informasi tersebut. Nah, perkara memilih produk, intinya apa sih produk yang dibutuhkan sama market sekarang? Gitu. Nah, bayangin aja kita nih, kalau misalkan kita ini yang biasanya keluar, yang biasanya hidup normal gitu kan, terus sekarang di rumah kita ngaca aja. Kalau saya gini, ngaca aja kita butuhnya apa gitu, ya kan, butuh makan, butuh apa lagi gitu kan. Kayak saya nih yang sekarang itu yang lagi saya butuhkan itu, oh iya ya butuh baru nggak gitu kan, kayak gantungan, bukan gantungan kunci sih, kunci kan saya banyak tuh, karena ya caranya kunci ini supaya satu ini gitu, searching, oh ternyata ada gitu kan tempat kunci untuk banyak kunci tapi simple gitu kan. Nah kayak gitu tuh bisa kita ini kan, ada alat-alat olahraga. Makanya ketika COVID di sini dan kita berkomitmen untuk oke lah kita di kantor aja gitu kan. Nah ini tuh mulai alat-alat olahraga. Makanya di kantor Bila itu ada samsak, ada gym, ada ini aja. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya nggak harus dibingungkan. Nyari produk pun sekarang lumayan gampang lah kalau kata saya. Nggak harus nggak kayak dulu gitu kita nyari-nyari gimana gitu. Di sini tuh ada marketplace, kita bisa lihat, melihat reviewnya, terus ini suppliernya terpercaya atau tidak gitu. Terus review-reviewnya, komen-komennya positif atau tidak. Terus banyak juga yang ngasih-ngasih peluang gitu kan. Apalagi kalau misalkan ngasih peluangnya itu kita kenal orangnya. Nah, biasanya kalau saya lihat orang-orang itu ketika pingin terjun ke jualan itu ngelihat orang gitu. Maksudnya ngelihat wah si ini jualannya ini, ikut sini jualan ini. Kalau saya sih saya sarankan udah aja cari yang memang kita tahu gitu produk ini atau kita kenal nih si suppliernya. Ya. Jadi nggak usah harus misalkan nih kenal dengan di Darul Quran gitu kan, ada produk apa, ya udah di sana aja. Yang penting tadi mulai dulu, terus cari supplier yang memang kita kenal, ya posting gitu. Udah gitu aja dulu gitu, karena nanti pun akan terasa dengan sendirinya. Oh, gitu ya Kang. Tadi kan kita bahas produk ya. Terus misalnya nih Kang, place-nya baiknya itu dimulai langsung ke IG, itu pertimbangan produk ke tempat memasarkannya itu juga ngaruh nggak sih Kang nanti? Berpengaruh, itu berpengaruh. Cuma yang kalau di awal-awal ini kan berbicara kalau awal harus ngapain gitu. Ya kalau sekarang itu yang paling powerful itu di WA aja udah cukup gitu. Di sosial media kayak Facebook kita posting gitu, jualan kita, atau di IG kita. Ya tadi gitu. Kalau kita berjualan itu kan ada masa kita berpromosi, ya kan. Kalau misalkan promosi aja enggak berani gitu kan, gimana mau datengin pelanggan atau datengin customer gitu kan. Nah, yang pasti yang di awal itu ya kita posting aja dulu gitu. Toh nanti juga akan ada ini tadi, kalau di kami kita itu tugasnya adalah berjualan, berpromosi. Nanti pun akan didatangkan customer yang ini, entah itu customer yang memang kenal, entah itu customer yang kasihan kamu jualan tapi nggak laku-laku, saya lihat ya udah saya beli gitu kan, ya whatever itu gitu. Yang paling penting itu dimulai dulu, nanti juga akan terasa dengan sendirinya. Ya baik Kang. Sejauh ini Kang,
kalau melihat prediksi ke depan itu yang paling gini Kang, produk yang masih bertahan nih Kang untuk ke depannya itu apa sih Kang? Ini kan musim lebaran ya Kang ya. Biasanya kalau lebaran itu Kang baju-baju kan biasanya panen ya. Cuman kan kalau musim sekarang itu gimana tuh Kang? Ada tips strategi? Kalah sama masker ya sekarang mah. Iya, kalah sama masker Kang. Kalau prediksi ke depan, jujur aja saya bukan peramal ya. Tapi kita sih bisa lihat dan berkaca ke negara-negara yang lain gitu. Apa sih yang dilihat? Memang Indonesia itu punya keunikan tersendiri. Nah, kalau dilihat dari ini ke produk yang paling ini itu ya masalah kesehatan gitu. Kayak minuman atau makanan-makanan yang mengandung multivitamin, mengandung herbal, itu mungkin bisa kalau menurut saya ya, feeling saya sih itu masih bagus gitu kan ke depannya. Karena dengan adanya COVID ini, jujur saya lihat yang dulunya biasa gitu kan, ini sekarang pagi-pagi itu udah banyak yang olahraga. Orang Indonesia mungkin harus digituin dulu ya. Jadi dipaksa dulu, kejadian dulu gitu kan, baru kapok gitu kan. Nah, ini udah ada. Nah, makanya sekarang itu saya lihat pagi-pagi udah banyak yang olahraga. Makanan udah mulai pilah dan pilih gitu. Kalau dulu kan segala yang lewat di depan rumah dipanggil gitu. Sekarang itu udah mulai pilah pilih gitu. Sedangkan yang di luar negeri itu masalah sanitasi atau masalah kesehatan itu dari dulu juga udah menjadi perhatian gitu kan. Nah, tapi di Indonesia nih sekarang nah, produknya apa gitu ya, tadi kayak minuman atau makanan yang mengandung kesehatan lah, khususnya bisnis kesehatan. Terus ya mungkin alat-alat olahraga saya lihat sekarang itu udah mulai bermunculan banyak gitu. Alat olahraga yang ringan gitu, yang biasa dipakai senam, yang ringan-ringan lah. Saya tuh lihat dan nanya ke teman gitu, gimana sekarang penjualan itu. Kalau untuk yang kayak treadmill, yang alat-alat berat kayak gitu, itu mah biasa aja sih, nggak ada ini, sama kayak di ini hari-hari biasa. Tapi kalau yang alat-alat kecil gitu kan, kayak kayak yang roda-roda itu, coba tolong bisa diambilkan. Harga-harga di bawah 200 lah itu tuh banyak banget, yang sangat laku banget gitu. Nah itu bisa jadi contoh. Terus makanan-makanan yang sekarang itu sistemnya delivery atau frozen food itu juga bagus juga kalau saya lihat, karena bisa dikirim. Sekarang itu orang tuh saya lihat lebih was-was ketemu orang daripada paket gitu kan. Nah makanya kalau ada paket diterima, kalau ada orang udah di luar aja katanya kayak gitu. Nah itu juga bisa jadi solusi ya buat teman-teman kayak makan makanan snack yang ini. Kami pun di sini sekarang lebih banyak order makanan yang frozen kayak gitu kan. Karena ya balik lagi ke si COVID ini gitu kan, katanya virusnya itu mati kalau kita panasin makanan di atas 70 derajat. Ya udah, beli frozen, panasin gitu kan. Ya mudah-mudahan aman gitu. Itu aja sih. Terus apa lagi ya? Kalau saya lihat kayak e-course itu naik juga. Makanya alhamdulillah di Billionaire ini produknya yang memang kami dari dulu concern pendidikan di online itu mengalami peningkatan, Mbak, gitu kan. Alhamdulillah ya Kang ya. Alhamdulillahnya ada peningkatan lah gitu, karena orang di rumah gitu, ngapain, gabut kan. Nah itu ini belajar, dipakai buat belajar, karena waktunya sekarang itu lebih panjang di rumah, waktu santainya lebih panjang. Terus saya juga ada info juga dari teman-teman, kayak alat-alat cukur rambut itu tuh naik gitu ya. Oh iya, karena barbershop nggak mau pada buka gitu.
yang punya barbershopnya juga takut gitu, yang orang datang ke sananya pun takut gitu. Ya saya lihat saya lagi nyari di Bandung ini barbershop yang pakai APD nggak ada. Kalau bikin ini sendiri aja. Nah, hal seperti itu sih kayak buat perawatan kesehatan, perawatan badan untuk kesehatan itu masih bagus. Ya. Kalau di Billionaire Store sendiri ada tantangannya nggak, Kang, setelah pandemi ini, Kang? Kalau tantangan, ya alhamdulillahnya itu, kalau saya di Billionaire Store, saya setting tim saya itu emang tiap hari itu bangun tuh udah dengan tantangan gitu kan. Wah, ya. Ya, karena sayanya sendiri itu tipe orang yang mudah bosenan, Mbak, gitu. Jadi kalau misalkan ini ada landai dikit lah kalau bahasa kita gitu kan, santai lihat ya. Buat saya itu nggak nyaman gitu kan. Ayo kita bikin apa lagi? Ayo, makanya alhamdulillahnya kalau di Billionaire ini kalau dengan adanya perubahan-perubahan itu udah biasa gitu. Udah, karena everyday ya kita melakukan hal itu gitu. Terus apa sih yang kita lakukan ketika di Billionaire Store di pandemi kayak gini? Yang pertama ya saya jaga mental gitu kan. Mental dari sayanya pribadi, mental dari teman-temannya juga gitu. Makanya di awal-awal itu saya bilang kita ini berhadapan dengan sesuatu yang tidak pasti nih. Saya nggak tahu virusnya itu bentuknya kayak gimana, kelihatan pun enggak, terus sampai kapan ininya pandemik ini gitu kan. Kita kalau ibarat perang ini perang gerilya gitu saya, perang yang kita nggak tahu nih akhirnya kapan gitu kan. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan itu adalah menjaga mental dan mode survive. Nah, apa yang harus mode survive itu kayak gimana? Ya adaptasi. Tugas kita itu ya adaptasi sekarang tuh. Jadi di sini pun ada perombakan organisasi juga, ada penyesuaian job desk. Cuma yang saya komitmenkan ke teman-teman itu, meskipun ini di masa pandemi, di mana orang perusahaan-perusahaan lain mungkin mengefisiensikan timnya, mengefisiensikan karyawannya, saya nggak mau memilih itu. Lebih baik daripada saya memilih itu, lebih baik kalian saya pindahkan job desk-nya. Nah, disinilah yang tadi sama kami juga di sini sama halnya kayak teman-teman yang mau masuk ke dunia online, baru mau masuk ke dunia. Nah, ini teman-teman yang di kami pun yang biasanya cuma packing, yang kita ajarkan jadi customer service, kita ajarkan ngiklan, kita ngajarkan itu yang berbeda jauh dari kebiasaan mereka gitu. Dan kita paksa, makanya supaya lebih efektif daripada pulang ke kosan atau pulang ke rumah yang ibaratnya katakanlah di kantor aman, di rumah aman, tapi kita nggak tahu di jalan gitu kan. Udah mendingan kita ketika orang lain PSBB, kita mau udah lockdown, Mbak, gitu di kantor. Oh, iya. Udah terbiasa gitu kan. Pagi-pagi sahur bareng, terus habis berkegiatan bareng. Nah, selain beradaptasi, menjaga mental, terus yang kedua kita beradaptasi, yang ketiga selalu ada kegiatan. Jangan sampai kita jadi bengong, kata saya tuh. Apapun di sini kita bikin, kata saya tuh. Kita pokoknya harus bergerak, entah itu kalian mau berolahraga, entah itu kita bikin konten, entah itu kita bikin konsep penjualan, ataupun kita bikin kegiatan apa, termasuk kita pun di sini dari awal itu bikin hidroponik, Mbak. Kita bikin hidroponik, kita ngebongkarin apapun di sini supaya terus bergerak, ngejaga semangat, termasuk kegiatan-kegiatan sosial juga kita galakan. Dari ketika COVID ini kita bagi-bagi hand sanitizer. Hand sanitizer itu kita udah sekitar 15.000 botolan. Terus masker itu sekitar 5.000-an kita udah gini. Desinfektan kita target 1 juta liter, alhamdulillah sekarang udah 750.000 liter yang udah kita distribusikan.
Terus kita juga ini pembagian sembako ke teman-teman difabel. Ya, alhamdulillah ini ke yang difabel ini kita udah jalan 2 minggu gitu. Karena sedih juga gitu Mbak, kalau banyak korban yang terdampak COVID ini bukan karena COVID-nya saja, tapi efek dari yang efek dari si COVID-nya ini sendiri gitu. Sampai 2 atau 3 hari yang lalu gitu ya, saya tuh dapat kabar ada seorang tunanetra difabel, ya sekitar dari sini tuh 6-7 kiloan. Dari pertama awal puasa, dia itu buka dan sahur itu nyate tikus, ya kan, dan minum air keran masjid, gitu. Nah itu baru kita ini makanya langsung kita dapat kabar itu kita langsung bergerak. Nah itulah kegiatan-kegiatan kita yang pasti kalau saya ke tim kayak gini, COVID, panik, takut, jangan terlalu kayak gitu juga. Terus konyol pun jangan, kata saya. Terus ngapain kita? Ya kita bergerak dengan hati-hati, jaga semangat kita, jaga mental kita, terus banyakin kegiatan-kegiatan positif, termasuk makanya kita ada program wasilah untuk negeri. Saya ajakin tuh teman-teman di sini, kita nggak berbagi peran aja. Yang lagi landai, ini ada sembako bagikan. Yang yang malas bergerak, silahkan berjualan, silahkan belajar ngiklan yang bagus, silahkan closing yang bagus, biar kita bergerak di lapangan. Nah itulah yang selalu di Billionaire ini kayak gitu sekarang ini. Berarti itu ada banyak ya tadi Kang, mental, berani adaptasi ya Kang, terus ya pokoknya jangan diam, jangan gabut gitu ya Kang ya? Ya, karena kalau udah diem ya kita nggak, kalau udah males itu kan kita nggak tahu tuh datangnya. Kalau udah berakar, berkerak gitu di diri kita, ya wis gitu. Nggak tahu kita mau untuk membangkitkannya juga kayak mesin kan kalau udah lama mati, terus ngehidupinnya, manasinnya lagi itu kan banyak ini. Perlu effort banget lah gitu saya. Oh ya baik Kang, ini ada lumayan banyak nih Kang pertanyaan dari peserta nih Kang. Ini ada yang nanya nih, gimana cara produk yang kita jual itu bisa dikenal namun dengan budget pemasaran yang minim, bahkan nggak ada sama sekali. Gimana sih Kang caranya biar orang tahu produk kita gitu Kang? Oke. Berkaitan dengan bisnis ya, berkaitan dengan penjualan. Salah satu yang bisa kita gimana caranya produk kita itu dikenal, ya otomatis kan jawabannya promosi. Nah, cuma gimana caranya promosi itu effortless lah gitu. Ya ibaratnya datang sendiri gitu, dikenal, effortnya kita tidak terlalu banyak dan ini. Kalau saya sih gini, yang namanya bisnis itu kita perlu ada sesuatu yang kita bayar lah, kalau saya bahasanya seperti itu. Entah itu kita bayar pakai uang kalau memang kekuatan kita di situ. Apakah itu kita bantu pakai tenaga, ya kan? Apakah kita bantu pakai pemikiran? Apakah kita bantu pakai waktu, ya kan? Intinya pasti ada effort yang kita keluarkan itu, karena aliran saya bukan aliran passive income, ya kan? Nggak ada yang namanya passive income, yang ada active income gitu kan. Karena kalau udah terbuai dengan passive income, yaitu kebanyakan yang ujung-ujungnya tertipu gitu kan. Kalau memang mau menentukan terjun di bisnis, take and give itu udah memang itulah seharusnya gitu. Kayak kita mau ke surga, ya ibadah, ya kan, ibadah, sholat 5 waktu, wajib sunahnya dikerjakan gitu kan. Tapi kan gimana nih, capek dan lain sebagainya, tapi pengen ke surga, ya buat saya sih hitung-hitungannya di mana gitu, ya kan. Nah makanya kalau misalkan apa nih yang harus kita lakukan ketika produk saya pingin dikenal dengan dengan masif lah katakan. Ya kalau saya sih selalu
ke orang itu, kamu punyanya apa, kekuatanmu apa gitu. Kalau kekuatanmu budget, ya udah bayar aja advertiser, cukup gitu. Tapi kalau misalkan, wah saya nggak punya budget saya tapi saya punya waktu, saya punya tenaga. Ya. Agak Halo? terputus. Ya, agak terputus tadi ya, Kang Halo? ya. Ya, halo. Terputus tadi ya? Uh, Dia Kak, kalau pingin ini ya, kita lihat aja kekuatan kita. Kalau kekuatan kita budget, ya udah gitu. Bayar aja influencer atau advertiser yang memang kan banyak tuh agensi-agensi, dari mulai yang memang low budget sampai yang premium lah. Terus kalau misalkan, oh saya punya waktu, punya tenaga, ya udah mainkan aja masif gitu. Masif itu kayak gimana? Entah bikin akun Facebook yang banyak, saling promosi gitu kan. iya. Entah bikin akun Instagram yang banyak, entah mungkin ke saudara-saudara diteleponin, tolong dong di repost, tolong dong di share postingan saya, bisa seperti itu kan. Atau misalkan investasinya dulu belajar gitu kan untuk iklan, baru jualan, ya itu ini sih. Karena buat saya kalau mindsetnya pingin growth, ya ada sesuatu yang harus kita korbankan, itu aja. Kalau emang misalkan, oh saya taunya cuma produksi, ya udah cari temen yang memang advertiser atau jago dipromosikan, tinggal kita deal-dealan saja gitu. Nah kadang untuk bergerak kayak gitu tuh, bukan kadang ya, seringnya ya nggak mau gitu. Karena nggak mau itu karena ngerasa bahwa dirinya, wah ini saya kan newbie, saya gaptek, saya kemampuannya cuma segini, ya. Tapi dicoba enggak gitu. Nah itu sih Mbak, kalau dari saya, ya kan. Kalau teknik-tekniknya sendiri di YouTube banyak banget, asli. Nggak kayak kami waktu awal-awal Billionaire berdiri itu, waduh gitu kan. Saya pun dulu saya pegang 15.000 akun Twitter, dan itu sendiri. 15.000 Kang? 15.000 akun Twitter, dan itu sendiri. Ya kan, Facebook itu akun-akunnya, saya tuh dulu pertama kali jualan online itu zaman Facebook ada fitur tag orang. Per fotonya 50 orang. Yang kalau dulu itu di tag di-upload, terus kita tagnya itu tinggal dicentang-centang kayak gitu. Ya kan? Belum zaman BB, belum zaman Android, masih jauh lah. Gitu kan. HP itu masih HP 2300 atau 1600 kayak gitu. Nokia. Saya jualan jaket klub bola. Satu HP, satu klub bola. Saya pegang 27 klub, jadi kemana-mana di angkot itu saya bawa tas isinya HP semua. Dan itu pakai SMS, ya. Itu pakai SMS, dan yang saya bawa itu buku, kalau tahu buku yang kreditan yang panjang itu. Iya, buku akuntansi. Nah itu saya bawa kemana-mana. Jadi kalau ada yang SMS itu baru order doang ya, belum transfer. Jadi ini saya pesen, ukurannya ini, alamat ini, nama ini, itu saya catat. Ya gitu. Nah di zaman sekarang hal kayak gitu tuh udah nggak perlu gitu kan. Udah sangat dimudahkan. Ada WA, ada Telegram, ada Facebook Ads, ada Facebook, luar biasa. Masa sih gitu kan teman-teman ke online aja masih parno, masih ini maju mundur ya. Nyari ilmuannya aja kami dulu sangat susah gitu. Workshop pun udah ada, mahal, jarang lagi. Sekarang mah di internet di baik itu artikelnya ataupun YouTube-nya luar biasa itu. Banyak ilmu-ilmunya, tinggal mau nyari dan mau praktek. Gitu, Mbak. Ya, baik Kang. Sebenarnya modal terbesar itu adalah kita mau apa enggak ya, Kang ya? Halo? Ya. Halo? Ya. Halo? Ya. Yuk. Modal paling gede itu kita mau eksekusi apa enggak ya, Kang ya? Nah, itu. Itu aja. Ya. Semoga terjawab untuk pertanyaan pertama. Ini ada lagi Kang pertanyaannya.
gimana tips memulai bisnis online biar menarik minat pembeli, dan produk yang kita jual itu gimana sih Kang cara memilih segmentasi marketnya gitu Kang? Segmentasi ini apa namanya? Kalau boleh tahu udah mulai atau belum? Oh, semisal nih Kang belum nih, belum mulai. Kalau belum mulai, udah apa namanya? Produknya apa, fotoin, pasang aja di status WA, pasang di Facebook, pasang di IG gitu. Itu aja dikerjain. Kalau orang lain mungkin posting sehari 3 kali, posting aja 10 kali sehari gitu. Bosen dah gitu. Nah, itu tuh kalau teman-teman pernah lihat film Karate Kid yang anak gitu yang sama Jackie Chan. Jackie Chan ya. Apa yang ya yang anak itu lakukan gitu, atau Jackie Chan itu nyuruh ngapain gitu. Ya, cuma nyuruh gantungin baju kan. Nah, dan pada akhirnya sampai dia tuh kesel kan, panas, hujan gitu kan, kerjaannya yang tadinya mau belajar karate, belajar itu aja gitu. Taunya sampai dia bilang, saya bosan melakukan hal seperti ini. Dan diserang kan sama si Jackie Chan-nya itu. Dan akhirnya dia bisa nangkis kan. Nah, sama kayak jualan online juga kayak gitu. Kalau kita nggak terbiasa posting, kalau kita tidak terbiasa mental block kita nggak kita ini gitu kan, ya jangan harap lah. Buat saya itu nggak ada yang easy money gitu, nggak ada kata saya. Semua itu by practice gitu, by latihan semuanya. Oh gitu. Ada yang ujuk-ujuk langsung pingin ini, buat saya itu nonsen yang kayak gitu. Kalau yang udah nih Kang, tadi itu kan semisal kalau yang belum punya bisnis, berarti kita praktek dulu, nanti kalau udah praktek kita baru bisa petain ya Kang? Nah kayak gitu. Nah, kalau semisal nih Kang, yang udah memulai, tapi ternyata kok nggak sesuai ekspektasi juga, masih stagnan gitu Kang, terus apakah kita pindah segmentasi, pindah produk, atau gimana Kang? Nah, kalau hal perkara pindah produk atau tidak, itu keputusan hal seperti itu biasanya kalau saya ditaruh di akhir. Yang biasa kita lakukan di sini itu ya kita evaluasi dulu apanya sih. Karena yang contoh lah, kalau bisnis kita itu memang ini atau jualan kita itu ada pembelinya. Kalau saya ini kan gini aja, yang simpelnya. Pertama, produk yang saya jual pernah laku nggak di saya gitu. Saya jualan handphone. Saya jualan dengan knowledge yang seadanya, dengan fasilitas yang seadanya. Pernah laku nggak? Gitu. Oh pernah, katakan dalam 1 tahun saya jualan handphone itu saya laku 3, gitu kan. Terus yang kedua, ada nggak orang yang bisnis handphone gitu kan, terus katakan seharinya itu bisa closing sampai puluhan atau ratusan gitu kan. Katakan kalau misalkan ada gitu kan. Terus yang ketiga, ada nggak yang sukses, atau misalkan ekspektasi kita tuh pengen orang itu pengen kaya lah, kayaknya itu punya uang 1 miliar misalkan. Ada nggak orang yang punya 1 miliar tapi jualannya handphone gitu, atau bisnisnya handphone? Ada nggak? Oh ada. Kalau emang itu ada terus, di 3 pertanyaan itu ada, berarti bisnis itu masih layak diperjuangkan gitu. Tapi kalau misalkan ada 2 hal yang nggak ada, ya bisa jadi itu market baru, atau misalkan produk baru, atau ya kita jadi pemain baru di situ. Nah kalau kayak gitu udah lain cerita tuh. Berarti kita harus ngebangun market. Tapi kalau misalkan ini ada, ya udah kita tinggal siapa yang yang jualannya bisa 1 hari misalkan 10. Ya kita cari apa yang dia lakukan. Nah kalau saya biasanya saya intai itu si IG-nya, si Facebook-nya, si YouTube-nya, dia posting tentang apa. Oh kontennya tentang ini. Berapa sehari kok posting? 5, oh saya 50 gitu kan. Wah. Gitu aja gitu. Karena
di awal itu ketika kita mau berjualan, pasti kan promosi. Promosi itu goalnya apa? Dapetin prospek, dapetin leads gitu. Gimana caranya memperbanyak leads itu? Ya berarti kan memperbanyak promosi. Kalau misalnya kita sebar brosur kita ada 100, kita sebar di satu komplek ini, pertanyaannya target marketnya ini enggak gitu, tepat enggak? Kalau memang kita belum ngerti tentang target market, ya udah luasin aja. Kita cetak misalnya 100.000, 1 juta brosur, se-Bandung saya sebar gitu kan. Masa sih nggak ada yang closing gitu. Perkara hitung-hitungan untung ruginya, ya nanti gitu kan. Kalau apa namanya, kalau udah ada data-data kayak gitu, nah kita polakan. Tadi kan misalnya 1 tahun saya ininya apa laku 3 nih. Siapa misalkan 3 itu Mas Fahri yang beli, terus Mbak Gebi, terus siapa lagi yang beli gitu, atau apa Mbak Iwel misalkan. Nah saya tuh biasanya profiling. Mbak Gebi ini tinggal di mana, terus umurnya berapa, aktivitasnya ngapain, Mas Fahri ngapa ini sama juga saya, terus Mbak Iwel saya apa namanya apa juga profiling. Nah kalau misalkan udah di profiling, oh ternyata target market saya tuh gini gitu kan. Cuma kalau 3 sih, 3 orang ya masih kurang akurat lah. Makanya semakin banyak pembeli, bisa jadi pembeli orang lain pun kita profiling gitu. Nah kalau udah tahu, oke, nih target market saya ke sini, ya udah tinggal alatnya pakai apa. Nah kalau misalkan mau di online, kalau produknya itu adalah produk yang diingin-inginkan, dalam artian produk ini nggak perlu dicari lah gitu, atau produk ini tuh memang harus ditawarkan, ya udah pakai Facebook Ads atau pakai sosial media, ya Facebook, IG gitu kan, broadcast WA gitu. Tapi kalau produknya yang memang dicari, contoh kayak jualan batu bata, jualan rumah, jualan apa, ya kan, yaitu pakai Google, pakai SEO Google, kalau enggak pakai Google Ads. Terus kalau misalkan jualan rumah, properti di mana, ya udah marketplace properti. Nah itu aja untuk saat ini. Kalau di awal-awal, menurut saya sih saran saya ikutin aja flow yang udah ada, ikutin aja cara-cara orang bermain seperti apa, udah main aja di sana dulu. Kalau udah tahu, udah paham, experience-nya udah terbangun, nah baru mau ekspansi atau experience ke yang lain pun bisa. Jadi kalau untuk pindah produk itu opsi yang terakhir ya Kang ya. Kita Ya, evaluasi dulu apa aja yang udah kita lakuin kemarin-kemarin ya Kang ya. betul, kayak gitu sih. Kalau di kami menentukan bisnis ini udah nggak layak itu ketika kita itu udah nggak ada semangat di situ. Ngejualinnya udah males aja. Ya. Bukan karena ada 2 hal sih. Satu karena males, yang kedua karena force major. Force major itu misalkan supplier kita ada satu-satunya supplier dan itu tuh pabriknya kebakaran misalkan. Ya udah kita mau gimana lagi gitu kan. Ya kita switch lah gitu. Atau misalkan kita jualan apa yang supply-nya tuh hanya dari satu daerah. Daerah itu tuh kena gempa atau kena tsunami gitu. Ya kita mau ngapain lagi gitu. Ya kita switch. Cuma kalau dari awal-awal gitu, kalau memang, nah biasanya indikatornya kalau kami semangat, kalau masih semangat ya hajar terus gitu kan. Kalau udah nggak semangat ya udah gitu. Cuma menurut saya sih jangan terlalu banyak inilah. Misalkan ketemu saya dengan Mbak Gebi sekarang bisnisnya apa? Oh saya jualan beras. Seminggu kemudian saya tanya, Mbak saya sekarang jualan jilbab, berasnya kemana saya tutup. Minggu depannya lagi saya tanya, Mbak ngapain sekarang? Oh saya jualan sepatu, ijabnya gimana saya tutup. Kalau kayak gitu ya tekan terus aja kayak gitu. Konsisten ya Pak ya. Ya, intinya sih kita tahu dulu lah, kita tuh mau terjun di bidang apa. Kalau bisnis buat saya ada 3. 1, marketing. 2, delivery. 3, produsen. Kita tuh mau masuk di areal yang mana. Kalau emang misalkan kita nggak kuat dengan operasional, nggak kuat dengan ini, dan kita punya passion di marketing, udah fokus aja di marketing. Ya kan?
Nah, gimana caranya? Ya udah jadi reseller aja, nggak pusing-pusing kan. Mikirin stok barang gitu, cari yang memang itu dropshipan. Kita cari yang memang itu bisa bantu kita nih kalau ada pesanan, ini misalkan ada pesanan nih di saya, Mbak Gebi tolong kirimkan ya. Cari aja yang kayak gitu. Atau kalau kita produsen, ya udah gitu kan, iklanin aja nih saya punya barang ini, siapa yang mau memarketkan, saya kasih komisinya yang menggiurkan, udah gitu aja. Gak usah harus di-grab semuanya. Kalau di-grab semuanya ya semuanya di 3 ini itu ada tantangan ya. Tadi di marketing ada tantangan sendiri, di delivery ada tantangan sendiri, di produsen pun ada tantangan sendiri. Kecuali kalau memang anak sultan, nah baru itu bisa. Anak sultan, iya ya Kang. Itu udah komplit banget tuh Kang jelasinnya ya tadi ya. Ini ada pertanyaan yang ketiga nih Kang. Ya. Gimana cara menghadapi kegagalan atau kerugian dalam berbisnis? Ya namanya bisnis ya Kang ya, nggak bisa luput dari kerugian dan kegagalan ya Kang. Mungkin gimana Kang naikin mentalnya lagi, gimana tuh Kang? Naikin mentalnya lagi ya. Naik ke atap genteng. Ini ya berkaitan dengan namanya hidup. Kalau saya sih prinsipnya kayak gini. Kita hidup itu pasti ada yang namanya masalah. Yang namanya masalah pasti akan ada solusinya. Yang namanya solusi pasti ada konsekuensinya. Nah, perkaranya mau ambil nggak tuh konsekuensinya, gitu kan? Banyakan kan, contoh kayak gini. Kita punya utang 3 juta. Kita punya tabungan 3 juta, ya kan? Nah, pertanyaannya value nih ya. Apakah kita mau bayar hutang itu lunas atau gitu? Nggak apa-apa saya ditagih segimanapun, ya kan? Tapi 3 juta ini saya mau pakai yang lain dulu. Berarti kan di sana perkara mau lunas hutang atau berani menghadapi orang yang nagih hutang kan gitu. Ya, tinggal ukur aja diri kita. Kalau emang berani yang ngadapin orang yang nagih hutang, ya udah gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak ngadapin orang penagih hutang, enggak. Pingin lunas juga hutang, pingin tabungannya pingin awet juga, iya, pingin tetap juga. Nah, biasanya orang itu kayak gitu, punya utang 3 juta, punya tabungan 3 juta, uang jangan hilang, hutang harus lunas. Nah, kayak gitu kan, logikanya nangkep ya. Nah, makanya ketika orang pingin seperti itu, otomatis dia ketika punya masalah, entah itu ditipu, entah itu mungkin rugi dan lain sebagainya, itu emang nggak akan susah move on. Makanya apa yang harus dilakukan ya? Ini pengalaman saya, pengalaman Kang Dewa, pengalaman Mas Mirja. Jadi di Kang Dewa itu kan ketipu itu 7,7 miliar tuh, ya kan? Nah, salah satu korbannya itu yang yang dari awal ya sama-sama inilah gitu, sama-sama ayolah kita bisa lakukan apa itu, ya saya dengan Mas Mirja gitu. Nah, dari bertiga ini yang paling susah menerima kenyataan hidupnya itu adalah saya, ya kan? Kalau Mas Mirja, Kang Dewa itu orang baik lah, gitu kan? Maksudnya ketika terkena masalah, ya ini salah saya terima, tobat. Gitu. Kalau saya jujur aja, saya proses nerima keadaan hidup saya itu setahun, ya. Terus recover-nya itu butuh 2 tahun. Recover-nya itu. Dan apa yang saya lakukan gitu kan, banyak hal. Nyari uang sampai nggak tahu ibadah. Nyari uang dari pagi ke pagi, ya kan. Sampai yang halal yang haram itu saya jabanin lah. Tapi apa? At least ya nggak selesai juga tuh masalah. Sampai ketemu satu momen yang dimana momen itu tuh ngasih ini banget ke saya. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah apa? Terima tentang diri kita apa adanya. Pasrah gitu kan. Ya pasrah itu bukan pasrah ya udah silahkan gitu kan. Enggak gitu juga. Cuma pasrahlah ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya Allah, saya terima kondisi saya sekarang. Saya salah.
Karena apapun namanya ditipu, rugi dan lain sebagainya, yang paling salah itu ya diri kita gitu, ya kan? Kalau rugi, kenapa tuh nggak aware tentang keuangan atau terlalu percaya dan lain sebagainya, kan gitu, ya kan? Kalau ditipu, kenapa terlalu percaya? Kenapa ini apa namanya maunya aja ditipu? Padahal kan orang ditipu tuh banyak gitu kan? Kenapa nggak belajar? Gitu. Nah, proses nerima diri dulu. Gitu. Ya kita ya tobat lah, kita terima. Ya. Terus kalau udah kayak gitu ngapain gitu kan? Nunggu enggak, ya kan? Searching lah komunitas-komunitas yang positif. Ya. Dan jangan hanya joinnya di WA saja, joinnya di grup saja, di grup Facebook, tapi datang gitu. Datang serap energinya, serap ini ya, siapa nih misalkan udah pernah, misalkan kita kena tipu atau rugi 5 juta, siapa ya yang pernah rugi atau ketipu 10 juta ya. Dan dia bisa balik gitu, bisa recover. Nah, datengin gitu kan, silaturahmi. Ya. Terus yang ketiga ngapain? Nah ini yang selalu di Kang Dewa bilang, sedekah gitu. Terus Kang, apa yang saya harus sedekahkan? Kan saya juga nggak ada uangnya, nggak ada ininya lah. Pikiran itu bisa disedekahkan, tenaga itu bisa disedekahkan, profesi itu bisa disedekahkan, ya kan? Nggak usah bingung lah. Nggak ada uang akar pun jadi, nggak ada batang akar pun jadi. Kalau emang nggak ada uang, ya tenaga kita, gitu kan? Jangan apa namanya? Insya Allah itu kalau terus berkegiatan, makanya saya selalu menginstalkan ke teman-teman. Dalam kondisi apapun kita, sesusah apapun, jaga dua hal ini. Yuk kita berkegiatan dan bergembira. Ya, jangan sampai ini, kamu nggak punya uang, kamu nggak punya ini, ya udah bikinlah kita sesuatu yang ibaratnya yang have fun di sini. Entah apa saling ngejailin gitu kan, entah saling, biasanya kalau di kita apa namanya kalau udah bete gitu kan, udah ini teman-teman yang di Bilioner ya main tebak-tebakan apa, yang penting bergembira, effortnya itu dan silaturahmi itu yang kita jaga. Makanya di sini itu saya buka kantor ini 24 jam kayak sekarang saya buka yang namanya Billionaire Camp gitu kan, buat teman-teman yang pengen belajar bisnis online, pengen apa, kita ada mentor, kita ada tempat, kita ada apa, saya siapkan lah semuanya gitu kan. Cuma yang kita bikin ininya tipenya beasiswa gitu, sistemnya beasiswa. Ya alhamdulillah gitu, sampai sekarang ketemu orang baru, ada tim baru, ada ini baru, terus kejaga terus semangatnya. Dan ya yang datang itu kan ada yang punya hutang, ada yang kena rugi lah, ada yang ini. Yang penting jangan dulu mikirin itu. Kamu berkegiatan, bergembira dulu. Kalau udah kayak gitu barulah kita pikirin ke strateginya kayak gimana. Itu sih buat naikin semangat dulu sih. Ya kan? Berarti jaga mental kita untuk stabil dulu ya Kang ya, terima keadaan. Kayak gini lah. Ada ini yang membuka saya ya ketika waktu itu. Saya di Cianjur, terus kondisi waktu itu sudah tidak memungkinkan. Banyak yang nagih, keluarga juga kasarnya udah hopeless lah. Tapi waktu itu tuh saya baca satu artikel, lupa lagi saya artikelnya. Jadi asal muasal hijrah. Nah, hijrah itu ternyata Rasul itu ketika ke Madinah itu sebelum berhijrah itu ada di tahun kesedihan. Ya. Tahun kesedihan itu Siti Khadijah meninggal, terus pamannya meninggal. Orang-orang yang ngebelain beliau di Mekah itu udah nggak ada. Ya kan? Dan sampai satu waktu ke Taif, malah yang tadinya mau berdakwah malah dilemparin gitu kan. Kalau nggak, ini tolong dikoreksi ya kalau salah, karena saya juga ini tuh saya dapat artikel itu tahun 2013 itu ya. Nah, cuma itu yang jadi semangat saya gitu, semangat saya sampai sekarang. Dan sampai akhirnya gitu, ketika Rasul itu sudah tidak kondusif lah di Mekah, makanya Allah memerintahkan untuk hijrah ke Yasrib kan.
Dan apa di Yasrib itu? Yasrib itu ternyata saya kira dulu itu ya Madinah memang kota besar gitu. Ternyata bukan gitu. Kayak desa gitu. Nah, ketika Rasulullah datang dan para sahabatnya kaum muhajirin, itu tuh berkembang sampai apa? Sampai menjadi sebuah negara yang luar biasa. Dan pada akhirnya apa? Ada peristiwa Fathul Mekah. Nah, itu yang kan apa menjadi semangat saya. Oke, kata saya tuh. Saya di Cianjur ini udah nggak bisa berkembang. Saya lingkungan saya nggak ini. Saya hijrah, ya kan? Dan hijrah sampai akhirnya kalau bahasa kita merantau lah mungkin ya. Ya, tapi merantau juga ya pakai apa namanya? Pakai strategi juga. Jangan hanya modal berani doang gitu. Apa yang mau kita pelajari, apa yang mau kita ilmunya, siapa yang mau kita datengin gitu. Nah, dan di sini tuh ya alhamdulillah gitu sampai akhirnya ya ke Cianjur tuh ya sekarang banyak kegiatan-kegiatan kita yang bisa kita lakukan itu. Kita ada pembangunan madrasah di sana, ada ini anak yatim di sana gitu kan, bikin-bikin acara-acara gitu. Itu sih yang saya lakukan ya. Saya nggak tahu itu juga ini versi saya, mungkin ada teman-teman yang lain atau guru-guru yang lain versinya beda-beda. Tapi kalau ini versi saya dan hal ini yang saya yakini. Ya kan? Ketika sudah nggak ini ya mental, jaga, terus bergerak gitu aja. Nanti juga ketemu kok. Kayak Siti Hajar gitu kan, harus Safa Marwa, tahu-taunya kan di situ gitu. Iya, 7 kali bolak-balik baru dapet ya Kang ya. Coba kalau ke ini apa Siti Hajarnya itu anak milenial. Ya Allah, coba kalau kasih tahu capek-capek gitu. Pasti kayak gitu. Ya. Itu tuh kan hikmah-hikmah kayak gitu tuh yang ibaratnya menurut saya sih udah apa ya, berangsur-angsur luntur ya. Gitu. Iya Kang. Nah, itu cukup komplit juga ya Kang ya jelasinnya dari kisah gagalnya dulu ya Kang ya. Nih ada pertanyaan keempat nih Kang. Gimana sih cara keluar dari zona nyaman dan memulai bisnis ini buat pemula nih Kang? Mungkin tadi udah dibahas juga ya, yang penting mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu gitu. Buat Gak usah. ngejaganya mah gini, kalau mungkin tambahan ya dari saya. Coba list dari pagi sampai malam apa yang dikerjakan. Ini yang waktu dulu Kang Dewa ngedrill saya, karena saya itu bandel, Mbak. Saya itu paling bandel gitu kan, di antara bertiga ini saya yang paling bandel. Nah, Kang Dewa itu sampai ngasih kayak gini. Coba list apa yang kamu kerjakan dari pagi sampai malam, sampai tidur lagi, dari buka mata sampai tidur lagi. Saya list terus. Menurut kamu katanya, itu tuh banyak manfaatnya atau banyak gak bermanfaatnya? Pas saya lihat, oh ya banyak yang gak bermanfaatnya. Oke. Terus apa yang kamu sukai untuk bisa supaya bermanfaat? Bergerak, kata saya tuh. Nonton. Oke. Kalau bergerak, nih kamu bergerak sekarang satu gitu ya, baca buku, nih bergerak kan, kamu mau sambil bergerak kemanapun baca buku, pokoknya seminggu harus habis, itu ya satu. Terus yang kedua apa, tontonanmu apa, YouTube yang kayak gimana, bola dan lain sebagainya, kurangin, ganti nih channelnya ininya apa namanya, kamu tonton ini, dan saya lakuin gitu. Ya udah saya tonton aja, bodo amat mau apa masuk mau enggak gitu kan, dalam keadaan kayak gimana. Sampai dulu itu yang lucu kayak gitu, saya kan orangnya nggak suka baca, jualan buku tapi nggak suka baca ya. Iya. Nah, sampai saya akalinnya kayak gimana, saya panggil tim saya, kalian pingin punya tambahan ini enggak, apa namanya, tambahan uang jajan lah, kata saya. Pingin atau Kang? Ya udah gini ya, kamu baca buku ini keras-keras. Kamu nggak usah lihat saya mau ngapain gitu. Kamu baca aja gitu kan yang keras-keras. Nah, itu yang saya lakukan. Makanya pas kalau dites sama Kang Dewa, buku ini tentang apa aja, saya bisa ngejelasin gitu. Karena setelah saya tahu, saya itu bukan tipe yang ngebaca gitu, tapi saya tipe yang visual, saya auditory lah gitu kan. Jadi kalau saya dengar, saya bisa ngelihat gitu kan, itu cepat ngerekamnya daripada saya baca ngantuk gitu.
Makanya saya kayak gitu. Sekarang pun sama istri, ini ada buku baru, tolong baca ya. Saya hemat tidur, apa gitu kan. Kayak gitu sih. Nah, makanya rubah dulu kebiasaannya. Ya kan, dan jaga yang tadi itu apa, kalau apa supaya ngejaga semangatnya itu ya berkomunitas yang positif, bersilaturahmi, ya kan, cari grup-grup yang memang itu menebarkan hal positif lah. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kang. Gimana sih cara mengatasi rasa malu ketika kita ingin menawarkan produk Kang? Tawarin aja Mbak. Ya malu itu karena kita belum melakukan kan, coba lakuin. 10 kali lah gitu kan, pasti terbiasa. Iya. Gitu. Itu ya enggak. Ada satu guru saya yang gini, itu asli itu kayak Nabi Khidir banget. Saya tuh datang, saya bilang, saya pengen berguru, gitu saya. Yakin kamu pengen berguru? Iya. Oke, kalau kamu pengen berguru sama saya, gitu. Kamu tunggu di sini. Itu waktu itu di pos satpam. Kamu tunggu di sini, nanti saya balik lagi. Dan saya itu di sana itu berapa? 3 hari, Mbak. Oh, serius Kang? Wah. Baru dijemput lagi sama guru saya itu 3 hari kemudian. Dia tes kayak gitu. Saya kira kamu pulang katanya. Ya kata bapak, saya tunggu saya di sini. Ya udah saya di sini kata saya itu. Ngapain lagi? Kenapa kamu mau di sini? Ya karena saya ingin berguru sama bapak. Kata bapak suruh di sini, ya udah di sini. Kata saya. Dan saya mah tipenya bukan saya malas mikir Pak. Kalau disuruh satu ya udah ngakuin itu aja. Gitu. Ya udah katanya. Ikut, diajaklah ke apartemennya. Di apartemennya dibilang, benar kamu mau ini katanya, mau berguru sama ya. Tapi saya punya satu syaratnya. Setiap yang saya lakukan, saya nggak menerima kata no. Kalau misalkan kata kamu no, udah pulang gitu. Siap. Pokoknya disuruh apapun di ini, saya bilang oke, siap. Karena yang saya bisa cuma itu gitu. Sampai akhirnya yang awalnya saya itu orangnya apa ya, ketemu orang tuh malas gitu kan, malu, segan, sungkan gitu. Setelah 3 bulan dilatih sama beliau gitu kan kayak gitu, alhamdulillah gitu. Malah nggak ketemu orang tuh sekarang kayak PSBB buat saya tuh luar biasa ini tuh. Makanya gimana caranya ya saya akalin ya. Tim saya daripada kalian di kosan, kita mending di kantor aja. Kita berkegiatan gitu. Nah kayak gitu. Makanya dilakuin aja. Jangan banyak mikir lah intinya. Iya Kang. Yang penting itu tadi itu nguji mental ya Kang ya? Iya, karena kalau mental kita mental tempe ya susah juga sih Mbak. Iya. Yang penting itu tadi nggak usah buang eksekusi dulu ya Kang ya, eksekusi. Ya. Karena kalau kita misalkan, kalau saya tipenya gini, kalau kebanyakan belajar pun banyak informasi gitu, biasanya nggak dilakuin gitu. Ya kan? Mendingan saya satu, perintahnya jelas, udah saya lakuin sampai bener-bener, nah ini udah oke, baru lanjut. Gitu. Kalau saya dengan Kang Dewa, kalau Kang Dewa kan multifokus ya, kalau saya orangnya ya ini kerjain dulu gitu, baru ke yang lain. Tapi saya pingin 5 proyek ini berjalan, oke tenang kata saya. Saya proyek yang ini, nah yang 4-nya lagi saya cari orang. Nah, kalian fokus di sana ya, udah gitu aja. Iya Kang. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kang. Banyak nih. Ini lebih ke perasaan kayak tadi kan gimana menghilangkan rasa malu, terus ini gimana cara menghilangkan ketakutan semisal produknya itu nggak laku Kang. Ketakutan produknya ya tadi itu. Kalau secara ini ya, secara jawaban seriusnya ya tadi yang 3 pertanyaan tadi. 1, ada nggak yang jualan produk kayak gitu?
ya kan. Yang kedua, yang orang lain yang berjualan itu laku nggak gitu. Yang ketiga, ada orang sukses nggak dengan berjualan produk tersebut. Kalau memang ada, ya berarti ada kesempatan. Kalau memang belum ada, berarti ya Anda menjadi pionir gitu. Coba tahu sendiri kan kalau pionir tuh kayak gimana gitu. Ya kan? Pasti jalan terjal, pasti banyak tantangan ya kan. Nah, perkaranya siap nggak melakukan hal tersebut gitu. Ya, kalau emang siap, ya ayo gitu, lanjutin. Nah, makanya kalau takut itu kan biasanya gitu, sesuatu yang belum dicoba secara maksimal. Oh. Gitu aja kalau saya. Kalau jawabannya lenehnya gitu kan, gimana caranya menghilangkan rasa takut produk itu tidak terjual, ya udah tutup aja bisnisnya kalau saya. Nggak usah mulai ya Kang ya? Gak usah mulai capek-capek gitu kan, kita udah bikin produksi atau misalkan kita udah bayar ke supplier, udah datang produknya tapi takut gitu produk ini nggak laku, ya udah ngapain bisnis itu, carilah yang produknya itu kalian pede dan berani gitu. Simple kan? Iya, iya. Iya Kang. Terus ini lagi nih Kang pertanyaannya. Bagaimana menentukan harga yang pas, Kang, agar tidak terlalu murah dan tidak kemahalan juga nih, Kang? Nah, kalau perkara harga, itu kalau saya ada dua versi. Satu, versi pertama, biasanya saya lihat kompetitor. Ya kan? Kompetitor itu punya produk kayak gini, sama dengan saya, misalkan berapa sih range harganya. Terus yang kita cek lagi itu marketnya, daya beli marketnya itu di angka berapa gitu. Nah, itu yang perlu dicek. Yang kedua, yang saya itu tadi ya kompetitor berapa ngejualnya, terus daya market, daya belinya berapa, ya kekuatan isi dompetnya berapa gitu. Yang kedua, versi yang kedua itu ya terserah kita mau jual berapa gitu. Mau jual mahal bisa, ya kan? Mau jual murah bisa. Tinggal apa value-nya mau ngapain gitu. Value-nya apa yang mau diterapin. Di sana contoh kayak saya jualan buku bilioner itu buku-buku premium. Apa yang yang perlu ditingkatkan ya kalau kita lebih ke value gitu. Dari mulai materinya kayak gimana, itu kita gali terus di situ. Intinya orang beli buku bilioner ya kan meraktekin yang ada di isi dalamnya gitu, insya Allah sesuai dengan apa yang yang dirasakan sama teman-teman yang pernah, teman-teman customer yang pernah membeli buku itu gitu. Nah, value-nya apa? Kita tingkatin lagi, misalkan ada, kalau beli buku ini nanti dapat bimbingan dari si penulisnya atau pematerinya, kayak gitu. Nah, sama halnya kayak misalkan kita jualan produk makanan nih, value-nya apa? Orang itu kan beli makanan itu ya karena lapar aja atau karena pingin nyemil gitu. Cuma kalau misalkan kalau pingin makan, pingin nyemil kayak gitu kan banyak juga tuh yang murah. Oh kalau di kita misalkan ini harganya 50.000, ya value-nya apa? Entah kemasannya kah, entah di dalamnya mungkin nanti ditambahin apa. Kayak Kinder Joy kan itu Iya. itu istri saya selalu marah-marah tuh kalau ke Indomaret. Coklat setengahnya lagi mainan. Ya, itu value-nya gitu. Nah, makanya si anak kecil itu pingin Kinder Joy itu bukan karena coklatnya doang gitu, tapi karena lebih banyaknya karena pingin ada mainannya dan sensasinya itu loh, mainannya apa ya katanya kan gitu. Nah makanya kalau menentukan harga jual itu saya biasanya berpatokan ke sana aja. Kompetitor, market, terus value apa yang akan kita terapkan. Ya. Kalau bahas value kan, semisal kita mau memulai bisnis, penting mulai dulu atau tetap harus punya value dulu gitu Kang? Tergantung Mbak. Tergantung kita kalau buat saya
ya mulai aja dulu gitu kan. Karena value itu percuma sih kalau saya ya, ini apa, bukan secara general ya. Ada mungkin nanti jawabannya Kang Dewa lain, jawabannya teman-teman guru-guru yang lain cuma beda gitu. Kalau saya pribadi ya saya jualan dulu aja, jalanin aja dulu. Nanti kan ketahuan tuh ada feedbacknya. Nah ini yang sering dilupakan atau sering tidak dilakukan sama para penjual, hit and run gitu kan. Mereka tidak tidak memaintain customer-nya, tidak ditanya gimana produknya udah nyampe belum, gimana produknya udah oke enggak gitu kan, apa masukannya, apa feedbacknya, apa ini. Nah itu tuh ya yang penting gue mah jualan ya laku aja udah gitu, customernya ya bodo amat gitu kan. Padahal ya ini dari buku ya, company yang baik itu, perusahaan yang baik itu adalah company yang dibangun oleh customer loyal gitu. Nah gimana caranya supaya customer loyal? Ya diperhatikan lah gitu, ya kan, di maintain. Nah baru nanti kita setelah misalkan feedbacknya dapet, ininya dapet, nah baru kita kasih value-nya yang sesuai dengan apa yang mereka minta. Percuma juga kan kalau kita value-nya misalkan nih jualan bakso, value-nya apa namanya, beli bakso gratis mobil gitulah, katakan kayak gitu. Ya buat saya sih mungkin oke-oke juga, cuma terlalu lebay gitu. Yang paling dekat apa? Nah kalau beli bakso misalkan nanti gratis kerupuk gitu kan, gratis apa? Ya kita tanya aja. Misalkan Mbak Gebi nih gimana bakso saya gitu kan. Oh ini enak nih kalau pakai kerupuk, nah berarti satu tuh pakai kerupuk. Terus kalau kita ngomongin makanan ya ini puasa. Udah mau buka Kang. Terus apa namanya? Coba kalau tempatnya ini misalkan tempatnya di apa sih namanya, di balai-balai gitu. Oh tempat balai-balai. Nah itu di feedbacknya nanti udah diurutin, udah dicatat semuanya, diurutinnya berdasarkan apa, balik lagi ke kemampuan kita, mana yang paling bisa secepat mungkin tereksekusi gitu. Dan minta balai-balai, ya bikin balai-balai itu 15 juta gitu kan. Sedangkan modal saya aja si bakso ini sehari cuma 2 juta dan dapat untung 1 juta, ya jangan dipaksakan juga gitu. Ya kita cari yang lain gitu. Cari yang lain, misalkan kita kerupuknya dulu deh, terus minumannya dulu deh gitu. Jangan sampai karena banyak feedback kayak gitu maksain sampai utang ke bank lah, nyari investor lah, lama lagi itu. Ya. Makanya apalagi kalau kami ya aliran cash gitu. Maksudnya aliran yang memang nggak pakai kayak gitu. Alhamdulillahnya Billionaire itu dibangun dari tahun 2013 itu dari modal 500.000 sampai sekarang belum pernah nyuntik ini lagi, invest lagi. Wah, ya, Insya Allah Kang. Kayak gitu, Mbak. Ya. Ini ada gimana? Ini udah itu sih Kang. Kalau untuk value ya, kalau beda-beda versi ya Kang ya. Ya. Tapi kalau value itu untuk mempertahankan eksistensi kita ya. Ya itu sangat menunjang juga ya Kang ya. Ya, apa namanya, kalau disebut menunjang ya sangat menunjang gitu kan, tergantung dari produknya sendiri gitu. Perlu nggak ada value gitu. Kalau udah enak, nggak perlu tambahin value lagi dan laku. Kalau buat saya ya, bisnis itu gini, mau pakai teknik apapun, mau pakai value atau enggak, yang penting laku aja. Ya kan, karena angka itu adalah kartu nama terbaik Anda. Udah. Kalau misalkan nih, kata saya, jualan handphone itu harus pakai artis, pakai ini. Terus ada misalnya Mbak Gebi, enggak, saya nggak pakai artis, saya nggak pakai endorse. Mas Rizal dapat berapa? Saya sebulan dapat 1 miliar. Kata Mbak Gebi, saya nggak pakai kayak gitu, saya dapat 2 miliar. Ya udah selesai itu. Ya kan? Berarti teknik Mbak Gebi paling bagus gitu. Kalau menurut saya ya, tinggal tanya aja, Mbak Gebi ngapain? Oh saya mah cuma tahajud, ngejaga tahajud sama duha. Ya udah,
lakuin itu gitu kan. Marketing langit ya Mas ya. Sebenarnya apa ya? Gak usah mikir-mikir inilah ribet gitu kan. Gak usah mikir-mikir mana yang sukses, apa aja yang dilakukannya, ya udah lakuin gitu. Kalau berat gak usah dilakuin dan gak usah pengen sukses, udah selesai. Ya. Itu harus di note itu ya kan ya. Ini Kang, ada pertanyaan selanjutnya nih Kang. Halo, jelas Ya, nggak Kang? ya jelas. Untuk berbisnis yang baik, apakah terus menjual produk yang sama atau harus berinovasi sesuai tren saat ini gitu Kang? Kalau jawaban saya terserah. Itu tergantung lagi ya Kang ya? Iya, karena buat saya gini Mbak, dalam bisnis itu yang ada momentumnya pas atau tidak. Kan ada juga yang bilang kayak gini, jualan itu harus bla 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 gitu ya. Buat saya mah enggak gitu. Ya, tergantung. Bisa aja kayak gini. Buat saya sekarang itu hal tersebut salah. Tapi kedepannya ya kan itu tuh apa namanya saya pakai teknik itu kayak politik lah gitu kan. Tahun misalkan pemilu pertama si A sama si B bergandengan. Pemilu kedua si B sama si C, si A-nya ditinggalin gitu kan. Itu dalam bisnis itu udah biasa gitu kan. Makanya kenapa dari tadi di awal itu saya bilang mental dulu, ini dulu. Ya karena kalau teman-teman apa namanya masih baperan ya, masih hal-hal dari mental sendiri itu nggak menjaga supaya positif, itu akan ketarik gitu. Di bisnis itu banyak drama lah intinya, dan lebih-lebih dramanya itu daripada drama Korea, India ya kan, dan sinetron. Nah, itu campuran lah di sana. Ya. Bisa aja kan kayak gini, membangun bisnis bersama dengan keluarga, taunya pecah. Banyak kasusnya. Bangun bisnis sama temen di awal pecah, akhirnya banyak. Ya kan? Emang bisnis itu perkara uang dan data saja, perkara produk dan pemasaran aja, ada yang lebih penting dari sana. Ya kan? Apa itu, ya kan? Bisnis ini tuh membawa kebermanfaatan nggak buat orang lain, gitu aja. Ya. Makanya kalau kami di sini itu selalu bilang kayak gini, bisnis itu harus untung, karena namanya bisnis ya kalau nggak ada profitnya ya bukan bisnis. Tapi perkara profitnya itu mau dipakai buat disenangin orang lain atau buat ngejahatin orang lain, itu pilihan. Gitu. Iya. Makanya kenapa kita harus profit? Nah, bilioner mah memilih untuk banyak saudara, banyak bantu orang, banyak disenangin orang. Ya, makanya kita bisnis mah profitnya harus gede. Kenapa harus gede? Ya karena kami ada target pengen bikin pesantren, kami ada target pengen mensejahterakan orang lain, kami punya target orang lain, itu aja, ya kan? Dan saya itu tipe yang tidak peduli dengan impian orang lain. Karena pada dasarnya orang lain itu maksudnya orang itu tidak ada yang peduli dengan impian orang lain. Yang ada pedulinya dengan impian sendiri. Nah, impian saya pribadi itu apa? Saya pingin teman-teman yang terlibat di bilioner, baik itu customer, reseller, tim gitu kan, itu tuh jadi orang. Nah, itu mimpi saya. Makanya kalau yang lain bukan karena orang lain pingin sukses gitu kan, atau reseller pingin sukses, ya itu mah mimpimu gitu. Tapi mimpi saya tuh pingin ngejadiin kamu. Makanya saya peduli dengan mimpi saya aja. Dan mimpi Kang itu untuk mensukseskan orang lain ya? Iya, udah itu aja gitu. Iya. Menebar manfaat sebanyak mungkin ya Kang ya? Iya, ya sekarang gitu kan udah mas saya bandel, terus
ibadah pun ya mungkin dikatakan masih jauh lah gitu. Berharap pasti pengen surga dong gitu kan. Nah, cuma apa yang mau saya bawa ke sana gitu. Ya kan? Emang saya punya orang dalam gitu kan, nggak punya, Mbak. Ya, ya sebisa-bisanya apa yang kita lakukan di Billionaire ini itulah untuk ya ke sana lah gitu. Kurang lebih. Semoga menginspirasi buat sobat Villa sekalian ya. Amin, amin. Ini Kang, pertanyaan terakhir Kang. Boleh. Bagaimana cara pitching yang baik dan benar, Kang? Gimana Mbak? Gimana cara pitching yang baik dan benar? Mungkin pitchingnya itu lebih ke pitching biasanya ke investor ya Kang ya? Investor kalau ke pitching itu. Kalau ya kan? mungkin maksudnya ke investor mungkin Kang. Oke, kalau ke investor, jujur ya, kalau ke investor saya juga nggak tahu. Karena kami juga di sini di Billionaire, ya bisnisnya nggak pakai investor gitu kan. Investornya cuma Allah aja. Gitu. Nah, cuma yang kita lakukan pitching ke investor pitching ke Allah aja, ngapain ya, cari muka di depan Allah gitu kan. Dengan cara apa? Ikutin perintahnya kayak gitu. Gitu kan. Dan jauhi larangannya. Udah gitu. Tapi kalau dari teman-teman saya yang biasanya mereka bermain di investor, bermain dengan ini bisnisnya pakai investor gitu, ya pitchingnya kayak gimana? Yang penting gini, jelas aja bisnisnya gitu. Dan investor juga, misalkan Mbak Gebi lah atau siapa tuh yang bertanya gitu, punya uang, pingin nggak uangnya hilang gitu, kan nggak mau, ya kan? Nah, gimana caranya? Tapi saya pingin misalkan berinvest gitu kan, pasti saya akan nanyanya ribet banget kan. Ini udah berapa datanya, keuangannya kayak gimana, sehat atau tidak, berarti itu keuangannya disiapin. Ini bisnisnya, proyeksinya kayak gimana ke depan, berarti disiapin. Timnya kayak gimana, berarti disiapin. Nah, cara nyiapinnya ya nggak tahu saya juga gitu kan, karena presentasinya seperti apa saya nggak tahu. Gitu. Yang jelas sih kalau yang saya tahu gitu, dan saya yang ini sampai ada orang yang udah saya pingin berinvest, yang ke Billionaire itu pingin berinvest itu banyak gitu kan. Cuma ya kenapa bisa seperti itu ya, karena itu mungkin ya kepercayaan gitu. Itu aja. Ya gimana caranya supaya si investor itu percaya sama Anda. Ya, saya juga nggak paham tuh ilmunya kayak gimana, karena kita nggak pernah mempraktekkan itu, kita nggak pernah melakukan itu gitu kan. Mungkin bisa cari ke teman-teman atau guru-guru yang lain. Ya mungkin itu aja sih Kang, udah sekian banyak pertanyaan ya Kang, semoga cukup terjelaskan ke sobat Villa sekalian. Amin. Karena waktu kita udah singkat juga ya Kang, sebelum kita tutup, ini ada teman saya, Mas Seno. Mas Seno, halo. Ya, hadir. Assalamualaikum. Mas Seno sebentar ya Mas. Ya, kan, ya silakan. Ya. Nun, Kang Rijal. Ya, buat sobat Villa semua, mohon waktunya sebentar. Di sini saya mungkin mau berbagi cerita tentang apa itu sedekah online. Ya, mohon izin untuk share screen. Ya, untuk share screen-nya udah kelihatan ya? Udah. Iya, sebelumnya mohon maaf untuk saat ini sedekah online-nya sedang ada maintenance karena ada beberapa sistem yang lagi diperbaiki. Iya, di sedekah online itu apa sih? Sedekah online ini adalah crowdfunding muslim pertama yang digagas oleh PPPAD Al-Quran untuk membantu masyarakat pada umumnya. Ya, di sini kita ada empat program. Secara umum sih kita ada sedekah, zakat, wakaf, sama program. Ya, untuk di sini ini sedekah umum. Jadi sedekah ini langsung disalurkan ke semua berbagai program yang ada di Al-Quran. Nah, ini ada zakat. Zakat di sini kita ada berbagai pilihan. Jadi untuk yang zakat profesi juga bisa, zakat perniagaan, zakat simpanan, ataupun nanti untuk di zakat fitrah di bulan Ramadan.
Dan untuk wakaf nih kita juga ada. Untuk wakaf di sini untuk saat ini sih fokus ke pembangunan Institut Darul Quran untuk perkembangan yang ada di Dapo. Dan untuk program-program ya di sini sebenarnya ada banyak. Sekali lagi karena webnya lagi bermasalah jadi tidak bisa diperlihatkan. Dan ini salah satunya. Salah satunya adalah program yang bantu pedagang asongan atasi dampak social distancing. Jadi untuk fokus PPA Darul Quran saat ini bersama sedekah online atau sedekah online bersama PPA, kita fokus untuk ke wabah ini, ke COVID atau untuk masyarakat kecil, Gojek dan lain sebagainya seperti ini. Ya di sini alhamdulillah ini untuk yang bersama Wilda Mansur sudah terkumpul segini. Mungkin nanti untuk sobat Villa semua bisa ikut mencoba berdonasi di sedekahonline.com. Ya, ketika nanti di sini bisa diklik aja nanti ketika sudah web, insya Allah besok sudah bisa ready untuk webnya sudah kembali normal. Diklik saja salah satu baik dari sedekah, zakat, wakaf ataupun nanti untuk programnya. Ya, setelah itu nanti untuk mekanisme bagaimana cara sedekahnya seperti ini. Nanti ketika kita sudah klik sedekah, nanti itu tampilannya akan seperti ini, ada masukkan nominal, handphone, nama, email, dan doa terbaik Anda. Ya, untuk nominal di sini paling rendah 10.000. Untuk nomor handphone, pastikan, ini contoh saja ya, pastikan untuk nomor handphonenya itu nomor handphone pribadi atau yang aktif yang biasa digunakan. Karena nanti untuk nomor handphone ini akan mendapatkan notif dari sedekah online, notif message, SMS, baik dari ketika sudah mendaftar, ataupun nanti ketika sudah mentransfer, nanti akan dinotif. Grup dan email pun juga, pastikan untuk email pribadinya atau yang aktif. Ini namanya, untuk nama sih biasanya donatur-donatur kita yang sedekah di sedekah online, ada yang tidak memakai namanya, atau ada yang hamba Allah, ada juga yang mengatasnamakan keluarganya, misalnya seperti itu. Dan ini doa, insya Allah doa kita akan didoakan bersama para penghafal Quran yang ada di Darul Quran. Nanti juga bisa mungkin yang punya hajat juga bisa ditulis saja hajatnya dalam bersedekah. Insya Allah barang siapa yang bersedekah, hajatnya akan dipermudah. Seperti tadi kata Kang Rijal, jangan lupa sedekah, insya Allah bisnis, segala urusan insya Allah akan dimudahkan sama Allah. Iya, dan ini untuk metode pembayarannya. Untuk saat ini kita ada BNI virtual, BRI, BNI Syariah, BCA, Mandiri, sama Paytrend untuk yang punya Paytrend. Untuk biaya transfer, di sini saya untuk contohnya saya klik yang BCA. Nanti untuk kita donatur misalnya, ketika sudah klik yang BCA seperti ini nanti akan ada tampilan seperti ini atau nanti akan ada kode unik, 3 kode unik di belakang. Nanti pastikan untuk kode uniknya ini itu tidak lupa ya saat mentransfer. Ya, ketika ini notifnya akan ada di SMS dan di email. Seperti ini kurang lebihnya. Nanti ketika sudah mentransfer, nanti akan mendapatkan notif dari kita, dari sedekah online berupa email dan SMS bahwa donatur sudah berhasil melakukan transaksi di sedekah online. Kurang lebihnya sih seperti itu. Di sini kita bisa mobile sama website. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti insya Allah sedekah online akan melakukan inovasi perkembangan agar masyarakat lebih mudah dalam bersedekah. Dan tambahan untuk next webinar kita di sedekah online, insya Allah yang akan diadakan hari Kamis tanggal 7 Mei di waktu yang sama pada asar sebenarnya insya Allah. Kita ada digital produk kreatif dan for newbie, ini lanjutan dari yang hari ini ya bersama Kang Rijal. Insya Allah nanti akan menambah wawasan kita untuk mencoba belajar bisnis online khususnya. Ya, di sini bersama Mas Aditya Tri, CEO Digital Product Sale. Dan jangan lupa setelah mengikuti webinar ini menyiapkan sedekah terbaiknya melalui sedekah online. Insya Allah kita amanah dan tepat sasaran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ya. Mbak Gebi, saya kembalikan kembali. Ya, makasih Mas Seno udah menjelaskan sedekahnya ya. Tadi itu bisa langsung buka sedekahonline.com. Makasih untuk Kang Rizal. Siap. Sedikit saya menyimpulkan, intinya kalau mau bisnis online itu yang penting mulai aja ya Kang ya. Ya. Mentalnya itu ya mental harus berani. Pokoknya buang mental takut, malu segala macam.
Ya, semoga webinar kita sore ini bisa bermanfaat untuk Kang Rizal, keluarganya, dan juga Amin, untuk semua amin, kita amin. semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Doa penutup majelis. Kita tutup ya, kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Terima kasih untuk ilmunya ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah ya Kang ya. Ya, terima kasih juga buat teman-teman.